Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu baik-baik saja ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang benda-benda di sekitarku. Tematik 3, subtema 1. Kita mulai ya pelajarannya. Nah, apa sih itu benda? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Massa itu artinya berat. Nah, benda terbagi menjadi dua. Yang pertama, benda hidup, dan yang kedua ada benda tak hidup. Benda hidup diantaranya ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sementara benda tak hidup bisa kita temui di sekitar kita, ada tas, meja, baju, buku, gunting, batu, air, dan lain-lain. Nah, ciri-ciri benda hidup adalah memerlukan air, bernafas, bergerak, memerlukan makanan, membesar, dan berkembang biak. Ini adalah dua jenis benda. Selanjutnya, seperti yang tadi sudah kita bahas, manusia, hewan, dan tumbuhan adalah termasuk benda hidup. Selanjutnya, yang termasuk benda tak hidup yang ada di sekitar kita adalah meja, kursi, buku, lampu, cermin, lemari, sofa, telepon, pintu, dan lain-lain. Nah, anak-anak, benda dapat dikelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, dan warnanya. Berdasarkan ukuran, ada yang besar, contohnya seperti lemari. Ada yang sedang, seperti kursi, dan ada yang kecil, seperti kunci. Berdasarkan bentuk, ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya persegi, ada yang bentuknya segitiga, dan lain-lain. Berdasarkan warna, ada warna merah, kuning, hijau, biru, dan lain-lain. Selanjutnya, benda juga bisa dikelompokkan berdasarkan bahan pembuatannya. Di antaranya ada benda yang terbuat dari kayu, ada benda yang terbuat dari plastik, ada benda yang terbuat dari kaca, yang terbuat dari logam, dan lain-lain. Yang pertama kita akan membahas benda yang terbuat dari kayu. Benda yang terbuat dari kayu contohnya adalah meja, kursi, lemari, pensil, dan masih banyak lagi. Nah, sifat kayu ini adalah keras dan kuat, isolator atau penghantar panas yang buruk, tidak tahan air, mudah dibentuk, dan mudah terbakar. Kemudian, kelebihan kayu adalah mudah dibentuk, dan jenis kayu tertentu seperti kayu jati bisa bertahan sampai ratusan tahun. Itu sebabnya kenapa banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang terbuat dari kayu, karena memiliki kelebihan seperti yang tadi Ibu jelaskan. Kemudian kekurangan dari kayu adalah mudah terbakar dan jenis kayu tertentu itu mudah terserang rayap. Mudah lapuk jika ditempatkan di tempat yang basah. Oke, selanjutnya bahan pembuat benda yang kedua adalah plastik. Benda yang terbuat dari plastik contohnya ada botol, ada gantungan baju, ada jerigen, ada teko air, ada tempat pasta gigi, dan masih banyak lagi. Coba sekarang kalian amati ada apa saja kira-kira benda plastik yang ada di sekitar kalian. Nah, kalian tahu nggak sih anak-anak, sifatnya benda plastik itu yang pertama tidak mudah terserap air, yang kedua ringan, yang ketiga tidak mudah pecah, yang keempat beberapa jenis plastik ada yang tembus pandang, yang kelima isolator atau penghantar panas yang buruk. Nah, apa saja sih kelebihannya? Kelebihannya pertama murah dan tahan lama. Yang kedua tidak tembus air, yang ketiga mudah dibentuk, dan yang keempat ringan. Nah, sedangkan kekurangannya, benda yang terbuat dari plastik itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai alami di tanah. Makanya kenapa sekarang kita sudah mulai mengurangi plastik. Benar nggak? Kalau kita belanja di Alfa, di Indomaret, atau di supermarket-supermarket biasanya sudah tidak menyediakan plastik.
Itu sebabnya dikarenakan plastik itu susah terurai. Jadi plastik itu bisa mencemari lingkungan dan sangat berbahaya karena dia tidak bisa susah terurai alami, butuh waktu yang sangat lama untuk terurai alami di tanah. Gitu ya. Oke, selanjutnya bahan pembuat benda yaitu kertas. Benda yang terbuat dari kertas adalah buku tulis atau buku-buku yang lain juga. Kemudian ada paper bag. Paper bag itu artinya tas kertas. Tas kertas ini yang sekarang biasa kita buat untuk belanja. Kemudian ada juga layang-layang dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, apa sih sifatnya kertas itu? Sifat kertas pertama ringan, mudah robek dan mudah terbakar. Nah, kelebihannya, benda yang terbuat dari kertas lebih ringan daripada yang terbuat dari bahan lain. Sedangkan kekurangannya, mudah terbakar, mudah sobek, dan tidak tahan air. Selanjutnya adalah benda yang terbuat dari kaca. Contohnya ada akuarium, ada botol beling, mangkuk beling, gelas beling, dan lain-lain. Beling itu juga bisa kita bilang sebagai kaca ya. Nah, sifat kaca ini adalah kuat dan tembus pandang, tahan panas, mudah dibentuk jika dipanaskan, tidak tembus air, dan yang terakhir isolator atau penghantar panas yang buruk. Kelebihan benda yang terbuat dari kaca adalah mudah dibersihkan jika kotor, beberapa kaca bisa didaur ulang, mudah dibentuk jika dipanaskan, dapat dipakai berkali-kali. Selanjutnya kekurangannya adalah mudah pecah dan lebih berat daripada benda-benda yang terbuat dari bahan lain. Selanjutnya ada benda yang terbuat dari karet. Contohnya ada ban, ada sepatu karet, ada juga penghapus dan masih banyak lagi ya. Nah, sifatnya karet adalah kuat, lentur, tidak tembus air, isolator atau penghantar panas yang buruk. Kelebihannya karet, lentur dan mudah dibentuk, tahan air, tidak mudah kusut. Sedangkan kekurangannya adalah mudah meleleh jika terkena panas dan mudah terbakar. Anak-anak, dan selanjutnya adalah benda yang terbuat dari logam. Benda yang terbuat dari logam, contohnya ada sendok, garpu, koin, dan lain-lain. Sifat benda yang terbuat dari logam adalah kuat, keras. Beberapa jenis logam tidak mudah berkarat, tahan air, konduktor, atau penghantar panas yang baik. Lawan kata dari isolator atau penghantar panas yang buruk. Kemudian kelebihannya, tahan lama, tidak mudah dimakan rayap. Sedangkan kekurangannya adalah tidak tahan benturan keras. Dia bisa penyok. Seperti itu ya. Nah, anak-anak, ada lagi beberapa jenis benda yang terbuat dari bahan lain seperti dari bahan kain, sutra, emas, itu perhiasan yang belum kita bahas ya. Tapi yang akan kita pelajari hanya benda-benda ini saja terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan coba latihan yuk. Mana yang bukan benda? Di sini ada panas api unggun, ada minyak goreng, cahaya, ember, es, balon, suara, radio, dan juga hewan. Menurut kalian, mana saja yang bukan benda? Pertama, kalian harus ingat terlebih dahulu kalau benda itu sifatnya menempati ruang. Dan yang kedua, memiliki massa atau memiliki berat. Jadi benda itu bisa ditimbang. Panas api unggun bisa kita timbang nggak? Tidak bisa ya, berarti dia bukan termasuk benda. Minyak goreng bisa. Cahaya lampu tidak bisa kita timbang kan? Berarti dia bukan benda. Ember bisa, es bisa, balon bisa. Dia memiliki massa walaupun massanya sangat ringan karena balon itu berisi udara. Seperti itu ya. Tapi balon ini menempati ruang, bukan hanya udara. Kalau udara itu bukan termasuk benda karena dia tidak memiliki massa dan tidak menempati ruang. Kemudian suara. Suara juga bukan termasuk benda karena suara tidak memiliki massa. Kita tidak bisa menimbang suara, benar kan? Nah, itu.
Selanjutnya radio, benda, dan hewan juga benda. Oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Ibu harap kalian juga sudah memahami tentang benda-benda di sekitar kita ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.